Sebelum kita mulai belajar nih, hari ini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman, warjukni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Oh, Aisyah jaringannya lagi jelek ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan stabil ya. Nah, sekarang di sini ada Febri sama Lamanda nih yang sudah TKA ya. Tadi gimana nih? Soal-soalnya boleh kalau ada previewnya nih. Berapa yang soal yang mirip yang keluar dan cenderung soalnya bagaimana nih ya, boleh nih sekalian referensi nih buat teman-temannya nih yang mau ini gimana, silakan Lamanda. Mm-mm. Kalau yang mirip sama dari sini mah kayak sekitar 1 sampai 7 soalan. 1 sampai 7 soal ya, itu tentang apa biasanya yang banyak? Eh, Kayak penambahan jumlah pekerja, Mm-mm. Terus terus eh, diskon, mm-mm. terus bunga, kebanyakan kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah ya, berarti ada yang mirip. Sekarang Febri mana? Febri, halo Adam, apa kabarnya Adam? Buat join ya. Halo Febri, cek cek. Oke. Baik nih Halo, sambil jalan. Gimana nih Febri? Yang Febri ini tadi soal-soalnya. soal-soalnya lumayan sih Kak, lumayan menantang Mm-mm, juga. mm-mm. Yang ininya mah ngitungnya aja sih Kak, butuh waktu dari ngitungnya. Kalau dari soal-soalnya hampir mirip-mirip sama yang kita pelajari, nggak jauh beda, Oke, jauh beda hampir ya, gitu. alhamdulillah. Mm-mm. Berarti tinggal, berarti kelihayan dalam berhitung ya dan ketelitian mungkin ya, sama menganalisa soal. Oke, baik ini kakak izin untuk intensif yang keempat nih ya. Semoga nanti ada bocoran lagi yang soalnya mirip-mirip nih ya. Oke, ini di sini kita mulai dengan geometri ini terlebih dahulu. Ini jelas kelihatan. Di sini ada sebuah lingkaran diletakkan di dalam sebuah persegi ya. Seperti terlihat. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Berarti gimana cara mencari luas daerah yang diarsirnya? Berarti bagaimana? Mm-mm. Luas daerah yang diarsir berarti di sini ada luas apa aja? Oke. Adik-adik di sini melihat ada? Nah, ini ya. Ada apa ini? Azikra, ada apa aja Zikra? Mm-mm. Lingkaran dan persegi. Iya, ada lingkaran dan persegi. Karena ada lingkaran dan persegi, berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir, berarti kita butuh apa? Mencari ini luas diarsir. Betul nggak? Setengahnya dari luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Nah ini. Nah ini. Nah, kita cek. Berarti di sini jari-jari lingkarannya adalah 21 ya, diketahui. Kemudian, nah ini kan, eh, berarti sisi perseginya adalah berapa? 42 cm. Berarti di sini ada yang join dulu. Oke. Nah, berarti kita punya luas diarsir itu adalah setengah dari 42 kita kalikan dengan 42-nya. Kamera.
Ya, kemudian dikurangi dengan ini ya, luas lingkarannya adalah pi r kuadrat, berarti 22 per 7 kita kalikan 21, kita kalikan 21. Berarti kita punya ini setengah, kita kalikan 42, kalikan 42 ya. Ini dikurangi dengan, nah ini, berarti ini kita kalikan 3, berarti 22, nah ini 22 dikalikan 63. Atau karena ini dikalikan setengah, boleh kita 42 dikalikan 21 dikurangi 11 dikalikan 63. Oke, 42 dikali 21 berapa? 800. Ini coba 42 kali 21, berarti ini 840 ditambah dengan 42 ya. Berarti kita punya 882 dikurangi 11 kita kalikan dengan 63. Berarti 630 kita tambah 63 berarti 693. Yaitu kita dapatkan berapa ini? 12 kurangi 3, 9. Berarti tinggal 17 kurangi 9, 8. Ya, nah ini. Betul nggak adik-adik? Coba 42 kali 42. Oh, alah ini salah menghitung ya. Nah ini 42 dikali 21. Coba kita hitung. Berapa itu 42 kali 21 adik-adik? Betul Kak, 882. Betul? Dikurangi 639. Betul. Jadi 189 cm persegi. Betul ya? Ini ada yang coba? Nah, ini cara menghitung dari ya karena yang diarsirnya itu adalah setengah bagian dari apa namanya? Sisa bujur sangkar atau persegi dikurangi dengan lingkaran. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Ya, jadi tadi ada banyak pekerja yang kayak gitu tuh akan ada bunga-bunga. Tapi bisa jadi kalau kakak sih ngelihat ada soal yang kadar emas. Ada nggak, Amanda Febri? Soal emas itu. Aku mah nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Kalau Febri dapat nggak kadar emas tuh? Tapi nggak begitu jelas karena saya juga nggak bisa sembarangan ya bolak-balik ke ruangan. Walaupun panitia, karena bukan pengawas. Kadar Jadi emas bukan yang proktor. itunya apa sih ya? Kalau nggak salah ada soal-soal terakhir gitu Kak. Kalau nggak salah gitu masih Mm-mm. lupa. Terus ada peta ya? Ada soal peta. Ada Mm-mm. Itu yang ditanyakan apanya tuh yang tentang peta? itu mah pertama jaraknya Kak. Oh, jaraknya itu mudah itu soal itu. Oke, ya. Terus ada yang dapat soal kesebangunan. Yang segitiga siku-siku ada garis sejajarnya. Ada yang dapat soal itu? Adakah yang dapat soal itu? Sambil dicatat ya adik-adik boleh ya. Silahkan catat terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk soal berikutnya. Ini masih ada geometri, ada kaitannya dengan geometri. Nah, ini.
Ini nih. Nah, ini adik-adik kelihatan jelas ini. Nah, di sini ada apa ini? Nah, ini seperti peluru ya. Nah, ini. Nah, berarti di sini jika T sama dengan 12 dan jari-jarinya 5 cm, ini ada tabung dan ada 2 kerucut. Ini dengan tingginya sama, yaitu ini berarti tingginya di, nah ini di 12, oh ini maaf, ini 12, 12, 12 ya. Berarti tinggi kerucutnya 12, tinggi tabungnya juga 12. Dengan jari-jarinya adalah 5 cm. Luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, berarti ini dalam pi, berarti pi-nya nggak usah dihitung. Berarti ini ada kita mencari luas apa aja? Oke, 1, 2, berarti oke, luas permukaan ini yang ditanyakannya. Oke, ini yang ditanyakan berarti kita jawab nih. Nah, untuk luas permukaannya berarti ada apa aja? 2 kali luas selimut ya. Luas selimut apa? Kerucut, ya kan? Di sini ada kerucut ditambah dengan 1 luas selimut tabung, ya kan? Nah, ini. Luas selimut kerucut apa yaitu tinggi apa? Rumusnya 2 kali V kali R kali S ya. Sementara luas selimut tabung adalah 2 kali V kali R kali tinggi tabung. Nah, ini kalau mau berarti kita cari garis pelukisnya. Nah, ini berapa garis pelukisnya? Untuk S ini tentu saja bisa kita dapatkan dari yaitu akar tingginya T kuadrat ditambah R kuadrat ya. Berarti di sini untuk mencari S-nya, maka kita dapatkan akar dari 12 kuadrat ditambah berapa? 5 kuadrat, yaitu 12 berarti 144 atau pakai Pitagoras ya. Apa triple Pitagoras 5 12. Oh, triple Pitagoras ya. Nah, ini akar 169 13. Berarti kita punya S-nya di sini 13 ya. Triple Pitagoras itu 5 12 13. Kalau kita menggunakan triple. Nah, ini menghemat juga ya triple Pitagoras ini. Untuk ini ada berapa kategori triple Pitagoras nih. Kalau nggak salah kita sempat bahas ya, pernah ya waktu itu. Nah, sekarang berarti kita hitung di sini 2 dikali pi. Jari-jarinya sama 5, S-nya yaitu di 13. Kemudian ini 2 pi, R-nya adalah 5, tingginya 12. Berarti ini ada yang sama 2 pi kali 5 ya. Berarti tinggal 13 ditambah 12. Nah, berarti ini 10 pi dikalikan dengan 13 tambah 12 yaitu 25. Berarti ini kita dapatkan 250 pi cm persegi. Ada jawabannya adik-adik? Maka kesimpulannya adalah A ya. Di sini. Maka pilihannya adalah A. Gitu. Oke. Nah, ini untuk soal yang kedua. Nah, ini boleh sambil dicatat dulu ya adik-adik. Nah, ini untuk soal berikutnya, ini ada tentang
Ini untuk soal berikutnya ya. Yang ketiga. Nah ini ya, coba lihat nih. Misalkan nih A dan B merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linearnya 2x ditambah AY sama dengan 4, BX min 2Y sama dengan min 1, mempunyai solusi 5, min 2. Nah, berarti kita punya solusinya ini, 5, min 2. Nah, bagaimana di sini? Berarti karena ada solusi ini 5, min 2, berarti maka kita dapatkan di sini 2 kali 5 ya. Di sini ditambah dengan min 2 kali A sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian berikutnya BX berarti 5B min 2 kali min 2. Itu sama dengan min 1. Berarti kita punya dua persamaan. 10 min 2A sama dengan 4. Kemudian ini adalah 5B plus 4 sama dengan min 1. Berarti kita punya B sama dengan min 1. Betul nggak? Kemudian dari sini kita dapatkan 2A sama dengan 14, maka A-nya sama dengan 7. Ya, berarti A merupakan bilangan prima. Oke, ini betul ya. Kemudian B itu merupakan bilangan ganjil. B bilangan ganjil bukan? Iya, gitu ya. Ganjilnya ganjil negatif ya, masuk nggak? Atau gimana nih adik-adik? Kakak minta pendapatnya. Masuk, Hmm? Kak. Masuk ya. Kemudian 10A ditambah B sama dengan 31. Betul nggak? Coba ada yang salah nggak kakak? Iya, berarti di sini 10 dikalikan 7 ditambah. Ada yang salah ngitung nggak? Coba cek lagi. 10 min 2 kali A. Berarti sama dengan 4. 10. Ini ke sini. Oh, ini ke sini. Ini ada yang salah nih. A-nya berapa coba? Bukan 7, tetapi ini 4-nya ke sini ya. Dikurangi ya. Coba cek. Nah, ini tuh berarti 6. Ternyata di sini A-nya 3. Berarti 10 kali 3 ya. Nah, ini. Nah, ini 10 kali 3 ditambah B-nya min 1. Berarti berapa ini? 29. Berarti yang ini adalah salah ya pernyataannya. Jadi, ini benar. Pernyataan pertama kedua benar. Yang ketiga salah ya. Nah, ini mudah ya untuk soal yang ini. Boleh adik-adik sambil dicatat terlebih dahulu ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjut dengan Oh, berarti ini A-nya berapa? 3 ya? A-nya 3 ya. Ya betul, Betul? Kak. Betul. Betul ya, makasih. Oke, ada lagi? Oke, nah. Kemudian, jadi ini kita ambil yang tadi ya. Nah, sekarang kita cek nih, di nomor 4, apa saja yang diketahui?
Oke. Di sini ada tahap 1 tambah 2. Ini tahap 2, tahap 3 ya. Kemudian uji coba deteksi kendaraan. Ini berarti ini biasanya ada kaitannya dengan peluang ya. Nah, di sini berarti kalau ada konsep seperti ini, udah ini pasti peluang, bisa jadi statistika. Nah, data tersebut untuk memperkirakan peluang kegagalan sensor satu kali deteksi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, manakah yang benar tentang pengujian sensor tersebut? Berarti kita cek frekuensi relatif. Nah, ingat frekuensi relatif itu diperoleh dari, nah kalau yang berhasil, berarti kejadian yang muncul. Nah, ini dibagi dengan banyaknya percobaan. Itu ya. Nah, di sini yang ditanya peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian. Kalau dari seluruh pengujian, berarti ini kita hitung gagal. Gagal 9, 18, 35. Jumlahkan semuanya. 27 dengan 35 berapa? 62, betul nggak? Dibagi dengan, nah ini 100 tambah 150 tambah 250 tambah 100. Berarti yaitu di 500. Berarti peluangnya adalah 31 dibagi 250 0, nah ini berarti 1 ya. Jadi berapa coba? Bantu 0,31 25. Sisanya 6. 60 berarti 2. Sisanya berarti 10, berarti 4. Nah, berarti ternyata peluang gagal ini adalah di 0, frekuensi relatif gagal ya. Nah, sekarang frekuensi relatif, nah ini jawabannya harus lebih dari 1. Nanti kita analisa semua. Peluang kegagalan pada tahap 3 lebih besar dari tahap 1. Oh, berarti kita harus cari dulu nih. Relatif gagal tahap 1. Tahap 1 berarti 9 per 91. Nah ini 0,098. Nah sekarang frekuensi relatif gagal di peluang yang ke tahap 3. Berarti yaitu 35 dibagi 215. Berarti ini 7 per, kita bagi 5 ya. 43. Berarti 7 kita bagi dengan 43 yaitu di 0,163. Nah, betul ya, berarti peluang kegagalannya relatif lebih besar. Nah, di sini dilakukan 1000 pengujian tambahan. Frekuensi harapan akan gagal adalah sebanyak 124 kali. Frekuensi harapan itu diperoleh dari frekuensi relatif dikalikan dengan banyak pengujian ya. Ini banyak pengujian atau banyak percobaan. Tuh ya, frekuensi relatifnya itu kita punya di 0,124. Berarti kita kalikan dengan 1000. Berarti di 124 kali ya. Nah ini. Jadi ini betul. Kemudian untuk yang D. Nah di yang D, peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikutnya adalah sebesar 0,91. Nah, berarti ini peluang berhasil. Berarti yaitu di tinggal di gagalnya tadi tuh kita di 62, totalnya dari 600 berapa? 500, berarti sisanya ada di 400. Ini peluang berhasil ya. 438 ya per
500. Berarti ini peluangnya adalah di 0,876. Gitu ya. Nah ini berarti ini salah ya adik-adik. Berarti jawaban yang benarnya yaitu di A, B, dan C. Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Zikra, Sarul, Adika, Adam, Almira, Aisyah, Lamanda, Febri, ya, Atifa. Boleh ya? Nah ini boleh silakan adik-adik catat dulu. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Di sini ada Nah, ini di sini kita ada besar penyiku dari SQR. Berarti penyiku SQR yang mana nih? Di sini. Nah, ini SQR. Berarti penyikunya yang mana? Penyiku sudut SQR. Berarti yaitu sudut PQS ya. Ini yang ditanyakannya. Berarti di sini kalau penyiku karena SQR dan PQS saling berpenyiku otomatis 3x plus 5 derajat sama ditambah 6x plus 4 derajat itu besarnya adalah 9. Berarti ini 9x ditambah 9 sama dengan 90 derajat. Berarti 9x yaitu 90 dikurangi 9, 81 derajat. Berarti kita punya x-nya adalah di 9 derajat ya. Nah, berarti kita cari karena penyiku sudut SGR yaitu sudut PQS. Untuk sudut PQS berarti 6x plus 4. Berarti 6 kali 9 ditambah 4 yaitu 58 derajat ya. Berarti kesimpulannya jawabannya adalah D ya. Nah, ini. Seperti itu yang mudah ya ini. Soal aljabar perpaduan dengan konsep sudut ya. Tuh. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sambil adik-adik catat terlebih dahulu ya, boleh ya. Silakan. Nah ini untuk soal nomor 6. Suatu pekerjaan, nah ini katanya banyak keluar nih soal tentang pekerjaan ya. Dapat diselesaikan oleh 50 orang dalam 8 bulan. Agar pekerjaan tersebut, nah ini, dapat diselesaikan oleh 50 orang. Nah berarti kita punya di sini 50 orang pekerja, waktunya 8 bulan. Berarti ini pekerjanya, ini waktu. Ya. Nah ini, ada 50 orang, waktunya 8 bulan. Agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam 5 bulan. Oh, waktunya pengen dipercepat. Berarti yang ditanyakannya adalah berapa lama? Nah, yang ditanyakannya bukan total pekerjanya, tetapi pekerja tambahan ya di sini ya. Berarti ini tambahan pekerjanya. Berapa orang? Nah, ini kan X ya kita misalkan. Nah, berarti ini kalau kita kalikan, itu 50 kali 8, itu nilainya adalah 400 orang per 8 bulan gitu kan. Nah, sekarang berarti X kali 5 juga harus sama nilainya.
yaitu di 400 orang per 5 bulan. Nah, ini berarti berapa nih? Ya otomatis tinggal kita bagi aja ya. Dengan bagi 5, yaitu X-nya di sini adalah 80. Nah, sekarang ternyata untuk mengerjakan ya dalam waktu 5 bulan pekerja yang dibutuhkan, nah yaitu 80 orang. Berarti tambahan pekerjanya adalah yaitu di 80 dikurangi 50, yaitu 30 orang ya. Berarti jawabannya simpulannya di A ya, adik-adik. Nah, ini ya jawabannya ya. Mudah ya, ini keep katanya akan banyak keluar. Nah, ini. Ini kelihatan dengan jelas. Pecah ternyata. Sebentar. Oh, ini masih ada pekerja. Bentar. Nah, ini masih soal tentang pekerja. Ini adik-adik boleh ya feedbacknya ya. Kalau misalkan adik-adik mau mengerjakan nih boleh silakan Azikra ya, Lamanda, Febri, kemudian Adam, Atifa, Almira, Aisyah ya. Boleh ya di sini nih. Nah, ini pekerja nih diselesaikan oleh 24 orang dalam 20 hari. Berarti ini di sini kita punya ya 24 orang dalam 20 hari. Berarti ini waktunya ada di 20 hari. Pekerjanya ada 24 orang. Agar dapat diselesaikan selama 15 hari. Berarti ya sama ya. Ini waktunya 15 hari. Di sini berapa begitu kan pekerjaannya. Berarti tinggal sama kita kali caranya ya kayak tadi, yaitu ini kita kalikan, berarti 20 kali 24, 480 orang, 24 ya, 480 orang dan dalam waktu 20 hari. Berarti tinggal kita bagi dengan 15 ya. Yaitu ini juga sama harus 480. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti 20 per 15 kita kalikan dengan 24. 20 berarti kita bagi dengan 5 ya. Yaitu 4 per 3. Nah, ini. Berarti ini 8, ini adalah 32. Sementara pekerja semulanya ada di 24. Berarti tambahan pekerjanya adalah ini ya. Jadi ini tambahan masih sama ya, setipe. Nah, berarti berapa tambahan pekerjanya? Nah, ini tambahan pekerjanya adalah 32 dikurangi 24, yaitu di 8 orang. Jadi jawabannya ada di B ya, adik-adik ya. Oke, sampai sini gimana? Nah, kalau ini kakak pengen adik-adik yang mengerjakan nih, karena ini sering keluar. Nah, ini Febri Lamanda ini ada soal yang setipe nggak dengan soal ini nih, dengan pabrik masker. Nih, coba adik-adik kakak minta feedbacknya ya, sama adik-adik. Nah, ini. Nih, silakan. Bagaimana cara, nah ini betul atau enggak, ada pabrik masker dapat memproduksi 12.000 masker dalam waktu
10 jam per hari ya. Kemudian dengan menggunakan 15 mesin. Nah, masker ini didistribusikan ke 3 daerah, A, B, dan C. Berarti di sini, nah ini ya. Nah, kemudian, nah ini daerah A, B, dan C dengan perbandingan 3:4:5. Daerah A 3, daerah B 4, daerah C 5. Kalau nah ini, tentukan apakah, nah ini, daerah B membutuhkan 16.000 masker, daerah B 16.000. Nah ini. Maka pernyataan yang benar yang mana nih di sini? Coba kakak minta feedbacknya Azikra, Lamanda, Atifa. Siapa lagi? Adam, Syahrul, Aisyah, Almira. Silahkan nih, gimana nih Adika nih? Cara menyelesaikannya ini pernah dibahas sebelumnya. Kakak ingin tahu apakah adik-adik masih ingat atau tidak? Silahkan. Yuk adik-adik. Mm-mm. Boleh? Mana Sebentar. Adika ini? Oke, siapa nih? Ini kayaknya masih sepi nih. Mm-mm. Boleh adik-adik? Mm-mm. Gimana caranya ini? Mm-mm. Oke. Nah, di sini katanya jumlah seluruh masker yang diproduksi di sini, nah, adalah di 3 daerah A, B, dan C adalah di 48.000. Betul atau salah? Gimana cara mengerjakannya? Boleh Betul, adik-adik, Kak. silakan. Betul. Gimana caranya, Lamanda? Mm-mm. Silakan, Kalau ini Lamanda. kan Mm-mm. nilai satu bagiannya kan 16.000 dibagi 4, yaitu Mm-mm. 4.000. Terus Mm-mm. tinggal ditambahin 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 bagian kan. Nah, Mm-mm. jadi 12 kali 4.000 sama dengan 48.000. Bagus, berarti ini perbagiannya. Ini ada di 16.000 tadi dibagi 4 ya. Oke, bagi 4 yaitu 4.000 dan semua bagian. Oke, terima kasih Lamanda. Yang feedbacknya silakan yang nomor 2 gimana? Berarti tambah 4 tambah 5 yaitu 12. Berarti 12 kita kalikan dengan 4.000 masker berarti 48.000. Sekarang yang nomor 2-nya, untuk memenuhi kebutuhan daerah B, pabrik perlu beroperasi selama 2 hari penuh dengan semua mesin berjalan 10 jam per hari. Betul atau salah? Salah. Kenapa salah, Febri? Karena seharinya kan 12.000 masker per hari berarti 24.000 kelebihan Kak. Oh, kelebihan. Oh, sementara di sini berapa untuk daerah B? 16.000. 1.000. Oke, betul. Terima kasih ya, ini salah. Karena kalau 2 hari itu berarti produksinya menjadi 24.000 masker. Berarti cukup berapa hari? Yaitu satu per 3 hari ya untuk memproduksi 16.000 masker. Terima kasih Febri feedbacknya. Oke, yang lainnya silahkan. Ada lagi bagaimana Syarul, Adika? Nah, ini ada paket nih. Ini menarik nih. Nah, ini tuh kalau nggak salah mirip dengan soal yang emas ya. Cuman ini dalam bentuk paket. Jadi kita menganalisa. Nah, ini. Nah, ini. Oke, hai. Di sini selamat bergabung. Terima kasih sudah join. Oke, nah ini untuk soal berikutnya nih adik-adik. Nah, ini ya. Nah, ini seorang pedagang di sini mengirim 3 jenis paket ke berbagai daerah ya. Dengan
beratnya 2,3 gram, biaya kirimnya 15.000 per kilogram, 2,3 kilo ya paket A, paket. Kemudian ini untuk 15.000 per kilogram pertama. Berikutnya nanti di 8.000. Kemudian untuk paket B beratnya 4,7 kilogram, biaya kirimnya 18.000 per kilogram pertama dan berikutnya adalah 9.000. Yang C di sini ada beratnya 5,8 kilogram. Kemudian biaya kirimnya di 20.000 per kilogram pertama dan berikutnya 10 kilogram. Nah, di sini biaya pengiriman paket A setelah pembulatan berat adalah 30.000, betul nggak? Berarti kalau 2,3 dibulatkan kemana kalau paket? Cung yang suka mengirimkan paket di sini, berarti kemana? Ke bawah Berarti bukan, Kak? kemana ini? Kalau paket Atau itu 2,5? boleh di 2,5. Berarti kalau ini dibulatkan dari 2,3, 2,5. Ini hitungannya kilogram. Berarti pembulatannya kemana? Kalau dibulatkan 2,3 ya ke bawah ya. Karena dia di bawah 0,05. Berarti ini menjadi 2 kilogram. Berarti biaya kirimannya adalah 15.000 ditambah dengan 8.000. Berarti totalnya adalah 23.000. Oke, berarti salah ya yang ini. Kemudian yang B gimana coba? Nih, yang B adik-adik gimana yang B? Adik-adik? Silakan. Nah, itu perhitungan tanpa itu Mm-mm. yang aslinya atau gimana? Yang mana? Oh Maksud ini. Tadi kan sesuai dengan permintaan di soal. Tadi ada yang tanpa dan dengan pembulatan. Kalau yang pertama dibulatkan. Kalau yang kedua tanpa pembulatan dan dengan pembulatan. Berarti kalau yang pertama dibulatkan, berarti ini 23.000 ya, salah. Yang kedua tanpa pembulatan. Kalau tanpa pembulatan berarti 4,7 kilogram di paket B. Berarti di 18.000 ditambah dengan kilogram berikutnya. Berarti 3,7. Nah, berarti di sini 3,7 kita kalikan dengan 9.000. Berarti 18.000 kita tambahkan dengan berapa ini? 9 kali 7, 63 ya, bawa 6. Berarti 27 tambah 6 berarti 33. Berarti kali nolnya tambahin 2 ya. Berarti 33.300. Berarti kalau kita bulatkan berarti 51.300 gitu ya. Kemudian selisihnya katanya berarti kita harus cari dengan pembulatan. Kalau dibulatkan ini jadi 5 kilogram ya untuk paket B. Ini berarti 18.000 ditambah 4 dikali 9.000. Berarti 36 ditambah 18. Berarti berapa? 36 tambah 18. 54.000. Berarti selisihnya berapa ini? Selisihnya di 2.700. 100. Berarti salah ya. Ini juga ya. Nah, kemudian total biaya pengiriman 3 paket setelah pembulatan berat. Berarti ini dibulatkan. Berarti ini yang diambil yang ini ya 23.000 tambah 54.000, yang 5,8 paket C berarti 5,8 menjadi 6 kilogram ya adik-adik. Berarti di sini biayanya adalah 20.000 ditambah 5 kali 10.000 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan 70.000, benar nggak adik-adik? Baru kita jumlahkan seluruhnya. Biaya paket A 23.000
biaya paket B 54.000 dan ditambah dengan biaya paket C yaitu di 70.000. Nah, berarti kita jumlahkan menjadi oke. Nah, ini berapa? 124 berarti 147.000. Berarti ini jawabannya gimana? Oh, bentar. Oh, ini dia. Kita harus lebih teliti lagi membacanya. Ini kurang dari 180.000 ya. Nah, ini. Karena 147.000 jelas ya kurang dari 180.000. Berarti yang benar adalah pernyataan 3 saja adik-adik ya. Sampai sini nih gimana nih adik-adik? Aman ya? Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini soal baru nih. Uang saku. Kalau nggak salah udah ya? Kalau uang saku ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini coba adik-adik yang jawab ya. Kakak nggak bantu mengerjakan. Kakak ingin tahu apakah adik-adik sudah paham, apakah masih ingat ya. Untuk soal berikutnya. Ini masih tentang perbandingan adik-adik. Nah, ini. Silahkan di sini coba. Nah, di sini ada Andi, Budi, dan Cici menerima uang saku dari orang tuanya. Dengan perbandingan 3 berbanding 4 berbanding 5. Nah, ini. Andi, Budi, dan Cici. Total uang sakunya adalah 180.000. Pernyataan yang benar yang mana? Boleh silakan adik-adik. Berarti langkahnya harus bagaimana dulu nih? Kita tuliskan dulu ya. Ada Andi, Budi, dan Cici. Yaitu 3 berbanding 4 berbanding 5. Nah, ini. Nah, berarti totalnya, berarti total uang. Berarti uang A plus uang Andi, uang Budi, dan uang Cici. 180.000. Betul nggak uang sakunya Andi adalah 45.000? Coba gimana nih? Betul nggak? Yo, Betul, Kak. betul. Dari mana caranya gimana? Andi berarti uang sakunya adalah Dari diperoleh dari 180 dibagi 12 dulu, Kak, sama dengan 15.000. Nah, Andi kan 3 bagian, berarti 3 kali 15.000 sama dengan 45.000. Begini ini ya, berarti ini 15. Terima kasih. Berarti ini 45.000. Benar ya? Oke. Sekarang kalau uang saku Budi 15.000, betul nggak? Selisih uang saku Budi dan Andi. Berarti selisih uang saku Budi dikurangi Andi, yaitu 15.000. Betul nggak ini? Betul, Coba Kak. gimana cara? Gimana caranya kalau betul? Uang yang Budi 4/12 kali 180. Mm-mm. 15.000 kali 4, 60.000. 60.000 kurangi Mm. uang 45.000 jadi Mm-mm. 15. Oke, sip ya. Oke, terima kasih nih. Nah, ini adalah di 60.000. Atau ini selisihnya ada di 1 ya. 1/12-nya. Ini cara cepatnya. Ini kurangi, lihat selisihnya adalah di 1 ya. Nah, berarti di sini adalah 15.000. Betul 60.000? 60.000 nanti dikurangi dengan 45.000 ya ke sini. Ya, kurangi saja ya. Seperti itu. Jadi betul. Kemudian uang Cici adalah 75.000. Betul salah? Coba gimana nih? Betul, Uang Kak. Cici. Betul gimana? Dapat 75.000.
Sama Kak, tinggal 15.000 dikali 5 jadi 75.000. Good ya. 15.000 dikalikan dengan 5 bagiannya. Jadi 75.000. Jadi kalau udah dapat satu, tinggal lanjut aja ya. Jika masing-masing mendapat tambahan 5.000, berarti perbandingan uang sakunya 4 berbanding 5 berbanding 6. Betul nggak? Andi tambah 5.000. Berbanding Budi tambah 5.000. Berbanding dengan Cici ditambah, maaf, ini 5.000 ya. Betul nggak jadi 4 berbanding 5 berbanding 6? Berarti uang Andi jadi berapa? Uang Andi jadi 50. Terus uang Budi? Uang Budi 65. Uang Cici Kemudian uang Cici? Iya, uang Cici 80. Berarti perbandingannya menjadi berapa? Kalau kita sederhanakan. Berarti ini betul nggak 4 berbanding 5 berbanding 6? 50 jadi 4 dibagi 12.500 ya. Coba 65.000 dibagi 12.500 berapa? Berarti bukan ya, nggak sama. Ini bisanya dibagi dengan 5.000. Berarti ini adalah, kalau ini 50 berbanding 65 berbanding 80. Berarti bagi 10 nggak bisa, bagi 5, bagi 5 ya. 10 berbanding 13 berbanding berapa? Kalau kita bagi 5, 16 ya. Sampai sini nih. Berarti ini perbandingannya salah ya. Jumlah uang saku Budi dan Cici adalah 135.000. Betul nggak? Cici betul. plus Budi. Betul ya. 135.000. Ini betul. Oke. Tinggal dijumlahkannya ini ya. Ah, sip. Sampai sini mudah ya adik-adik. Yang yakin benar berapa soal nih Febri nih? Dalam mengerjakan. Nah ini nih terkait dengan soal perbandingan juga. Nah di soal perbandingan ini kuncinya di ketelitiannya adik-adik ya. Nah ini. Oke. Berarti ini kita lanjut di sini untuk soal nomor 11. Nah ini. Kelihatan soalnya? Nah ini nih pedagang bubur kacang hijau. Ya ini. Oke. Ada informasi penting apa di sini? Ini ada Almira. Almiranya ada gimana nih Almira menyelesaikannya Almira? Oke. Di sini seorang pedagang bubur kacang hijau dengan bahannya yaitu 10,5 kilogram kacang hijau ya. Ini berarti kacangnya di 10,5 kilogram. Ada gula pasir, ini gula yaitu di 12,5 kilogram. Gula Jawa berarti ini J ya. Tadi gula pasir. Oh nanti ada jahe Jawa berarti nggak apa-apa GJ aja deh gula Jawa ya. Yaitu 83/4 kilogram. Jahenya, nah ini jahe J 3/4 kilogram. Nah di sini belanjaan Almira ini dapat digunakan selama 5 hari. Nah ini untuk 5 hari ini totalnya. Nah ini ya, per 5 hari. Ini kebutuhannya. Nah di sini benar atau salah nih? Kacang hijau, gula pasir, dan gula Jawa untuk setiap harinya. Berarti kalau kacang hijau mau per harinya, berarti kacang berarti 10,5 ya. Kita bagi dengan
5, yaitu di 2,1 kilogram. Kalau 2,1 kilogram itu sama saja dengan 2, berapa? Berarti 2,1, 2, 1 per 10 ya, kilogram. Berarti yang pertama benar salah? Salah ya. Yang pertama, pernyataan yang kedua, setiap hari gula pasir yang dibutuhkan adalah 2,5 kilogram. Berarti gula pasir 12,5. Kita bagi 5. Betul ya? 2,5 kilogram atau 21 per 2 kilogram. Berarti ini betul? Gula pasir sekarang untuk gula Jawanya. Berarti gula Jawa yaitu 8/3/4. Berarti 8/3/4. Maaf, ini ya. Nah, ini 8,3. Oh, 8,75. Betul nggak? 8,75. Kita bagi dengan 5, berarti 1. Sisanya 37, berarti 37 itu 7 ya. Sisanya 2. Berarti 1,75 toh. 1/3/4 kilogram. Nah, ini juga salah. Nah, untuk jahe berarti 3,75. Kita bagi dengan 5. Berarti 0, nah ini 75. Berarti 3/4 kilogram. Berarti yang pernyataan ke-2 dan kenyataan ke-4 yang betul ya adik-adik di sini. Kayak mudah ya di sini ya. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup ini? Oke. Nah, ini ada soal nomor 12. Nah, ini masih soal perbandingan juga. Ini ada komposisi. Nah, ini ya. Nah, di sini nasi ini mengandung sedikit gula, tetapi karbohidratnya tinggi. Nah, kita tandai ya di sini. Setiap 100 gram nasi atau sepiring nasi itu kadarnya 0,05 gram gula. Berarti kita punya informasi yang pertama nasi. Nasi itu 100 gramnya ini terdapat gulanya adalah 0,05 gram. Nah, di sini dan ada 28,17 gram karbohidrat yang akan diubah menjadi gula juga ya. Nah, ini. Berarti ini dalam satu piring nasi yang setara dengan 100 gram. Oh, ini berarti ada. Nah, ini karbohidratnya berarti di sini 28,17 gram ya. Ini karbohidrat nanti diubah lagi. Ini double ya. Nah, ini. Ada kandungan gula, ada kandungan karbohidrat ya. Nah, di sini karbohidrat menyumbang sekitar 60% dari asupan kalori. Berarti karbohidrat itu yang kita butuhkan ya, yang diserap oleh tubuh yaitu adalah 60% dari total kalori harian atau sekitar 300 gram per hari untuk orang dewasa. Ini 300 gram ya. Jadi 60% dari 300 gram per hari. Nah, ini. Kemudian di sini 2 piring nasi putih mengandung 56,34 karbohidrat. Oke, tadi ini
1 piring nasinya. Berarti kalau 2 piring menjadi karbohidratnya betul ya. 2 dikalikan dengan, nah ini. Nah ini 2 kita kalikan 28,17 yaitu 56,34 gram karbohidrat. Berarti betul ya. Mengkonsumsi 3 piring nasi putih dalam sehari menyumbang sekitar 84,51. Ya udah kalau 3 piring tinggal kita kalikan aja ya. Berarti 3 kali 28,17. Nah, ini tambahkan menjadi ini 84,51 gram. Ini juga betul. Mengkonsumsi 3 piring nasi putih dalam sehari termasuk asupan tinggi karbohidrat. Betul. Mengkonsumsi 4 piring nasi putih. Oh, ini ideal. Otomatis salah ya. Kenapa? Toh 3 piring aja udah banyak kalorinya ya, udah lebih banyak. Apalagi kalau 4 piring. Berarti bagaimana nih adik-adik? Kalau 4 piring, apakah lebih dari ideal? Ya, ideal sekali mungkin ya. Jadi di sini lebih dari ideal atau over dosis. Kalau lebih dari ideal, bukannya bagus ya adik-adik ya. Otomatis menjadi lebih kurang bagus ya. Halo, terima kasih nih rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Nah, di sini adik-adik kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini ada tentang fungsi. Nah, ya. Di sini Andi menyewa sepeda di sini dengan biaya awal. Nih. Nah, ini biaya awalnya yaitu nah ini 5.000, kemudian 2.500 ini setiap jam. Oke. Nah, ini dengan biaya sewa awal 5.000 per jam dan disewanya selama X jam, ya kan? Nah, model matematika biaya sewa sepeda selama X jam, betul nggak? Yaitu B sama dengan 5.000 ditambah 2.500 X. Adik-adik bagaimana nih? Yaitu, betul ya? Kemudian, biaya sewa selama 5 jam. Ya udah tinggal kita cari. B5 ini fungsinya. Berarti 5.000 ditambah 2.500 kita kalikan dengan 5, yaitu 5.000 ditambah 12.500 ya. Nah, ini berarti kita dapatkan 17.500. Bagaimana nih adik-adik? Oke, berarti ini salah ya. Jika seseorang memiliki uang 20.000 akan menyewa selama 6 jam. Berarti kita punya nilai fungsinya 20.000. Betul nggak nyewanya 6 jam? Berarti 5.000 ditambah 2.500 X ya. Berarti kita punya 2.500 X sama dengan 15.000. Berarti X-nya adalah 15.000. Kita dibagi dengan 2.500 yaitu 6 ya. Betul ya. Berarti ini benar yaitu sebanyak 6 jam. Nih adik-adik sampai sini. Masih mudah ya? Oke, bisa dipahami dengan mudah adik-adik. Kita sampai jam 8 ya adik-adik ya. Jadi ini masih ada beberapa soal lagi untuk kita selesaikan. Ini. Wah, ini menarik nih. Untuk soal berikutnya adik-adik. Nah.
Boleh ini sambil dicatat dulu ya adik-adik ya. Di sini kita lanjutkan kembali. Boleh kakak minta feedbacknya adik-adik masih semangat adik-adik? Coba nih adik-adik mana nih? Adika, Atifa, Adam, Almira, Febri, Lamanda, Azikra, gimana Azikra masih ada? Syahrul, ada Anas, ada Fairuz, selamat bergabung. Maaf ya, kakak baru lihat. Oke, mungkin Azikra sudah ini ya sama Lamanda dan ini yang sisanya ya adik-adik ya. Yang masih stay, terima kasih adik-adik yang masih stay dan yang baru bergabung juga ya. Nah ini untuk soal berikutnya nanti ada di soal nomor 14 dan 15. Bentar ya adik-adik ya. Ini boleh sambil dicerna dulu. Boleh adik-adik mau sambil minum dulu boleh ya. Santai saja di sini. Nah ini tentang transformasi geometri nih adik-adik. Nah, ini untuk transformasi geometrinya. Diketahui garis G melalui titik P dan Q, yaitu 1,2 dan 3,2. Nah, adik-adik. Ya. Nah, ini. Kemudian, kakak izin minum dulu ya. Di sini, transformasinya tunggal. Jika G direfleksikan terhadap sumbu X, berarti bayangannya P aksen, yaitu kalau sumbu X yang berubah apanya? Berarti ini yang jadi cermin. Ya, nih. Berarti kalau ada 1,2. Nah, ini. Berarti 1,2. Oke, di sini ya. Ini adalah P. Berarti bayangannya di bawahnya berarti 1,-2. Betul ya? Dan Q-nya 3,-2. Ini P aksennya. Betul ya? Oke. Ini sumbu X. Kemudian garis G jika ditranslasi oleh vektor 2,-1 tinggal dijumlahkan. Berarti 2 tambah ya 1 tambah 2 3, 2 tambah min 1 1. Kemudian 3 tambah 2 5 untuk titik Q bayangannya dan 2 ditambah min 1 1. Jadi betul ya. Pernyataan A benar, pernyataan B benar. Kemudian bayangan garis G jika dilatasi dengan faktor 2 terhadap pusat O dengan melalui titik 0,0. Oh sebentar, ini low B ya. Oke. Nah, di sini kita punya berarti nah, kalau dilatasi berarti P-nya menjadi P aksennya 2,4 ya karena faktornya 2. Dan Q aksennya ini menjadi 6,4. Berarti yang C salah ya. Kemudian jika rotasi berlawanan arah jarum jam berarti ke kanan ya, putar ya. Berarti ini ke 90 derajat. Berarti P-nya yaitu yang semula ada di sini. Nah, ini. Berarti P-nya jadi sini ya. Nah, jadi min 2,1. Nah, ini. Ini P aksennya. Yaitu min 2,1 betul ya. Oke. Yaitu min Y, X. Berarti asalnya P 2,1. Ini rotasinya adalah 90 derajat. Berarti yang ini juga menjadi min 2,3. Q 3,2. Berarti ini rotasinya positif 90 derajat, pusat 0,0. Q aksennya yaitu
min 2,3. Betul ya adik-adik ya? Berarti yang salah adalah hanya di pernyataan yang C ya. Berarti A, B, dan D benar semua. Oke. Nah ini satu soal lagi nih, soal terakhir ya di sesi ini. Sebentar. Nah ini. Nah ini berarti, nah coba perhatikan adik-adik, di sini ada kerucut dan kubus ya. Di sini beri tanda centang katanya. Dengan rusuknya, ini panjang rusuknya, jelas nggak adik-adik ini? Berapa panjang rusuknya, Virus? Anas? Ini 6. Tingginya 6, jari-jarinya 3 ya untuk kerucut. Untuk kubus, rusuknya adalah 6. Volume kubus itu lebih besar daripada volume kerucut. Setuju nggak? Setuju ya? Karena volume kerucut itu kan ini kubus termasuk prisma, betul nggak Anas? Benar, Kak. Betul? Benar. Karena volume kerucut itu pasti 1/3 dari luas alas dikalikan tinggi. Sementara volume kubus yaitu, nah ini adalah luas alas kali tinggi. Kemudian kerucut dapat dimasukkan ke dalam kubus tanpa melebihi ukuran kubus. Betul tidak? Tidak, Kak. Betul ya, sip. Terima kasih Anas. Yang ketiga, jika kerucut dimasukkan ke dalam kubus, seluruh ruang kubus akan terisi penuh. Betul nggak? Oleh tinggi kerucut. Tidak, Betul Kak. ya? Iya, jadi jawabannya betul semua ya. Oke, perlu dihitung nggak? Nggak usah ya, ini nggak perlu hitung-hitungan ternyata. Nah, ini soal yang enak ya, yang memudahkan adik-adik. Nih, sampai sini nih adik-adik gimana? Adika, Anas, Lamanda, Febri. Wah, alhamdulillah nih masih pada stay ya. Terima kasih adik-adik hebat. Luar biasa Atifah Sahrul, Faidrus. Ya, di sini ada Azikra ya. Tadi memang sempat keluar. Oke, kita foto bareng dulu ya adik-adik. Ini di sesi terakhir nih kita belajar ya. Mudah-mudahan adik-adik sukses dilancarkan. Besok yang dapat ke di gelombang 2 ya, tanggal 8 dan 9. Bahkan ada yang dapat di gelombang 3 nggak? Tanggal 13 nih adik-adik. Yuk, kita foto bareng dulu yuk mana? 3, 2, 1. Open cam semuanya. Oke, nggak apa-apa Sarul kalau lagi di luar. Ada Fairuz, Almira, Aisyah. Nah, kemudian ada Almira, Aisyah, terus ada, makasih Adam. Nah, Anas, Adika. Oke ya, kita foto bareng dulu Febri. 3, 2, 1 adik-adik semua. Azikra masih ada ternyata kirain. Wah, mantap, keren nih adik-adik hebat ya, luar biasa. Nah, ini kakak senang sekali. Full book nih adik-adik yang TK SMP yang sudah ikutan juga masih tetap hadir. Luar biasa, keren ya. Kakak ucapkan terima kasih banyak. Selamat berjuang. Be the best, tenang ya. Kuncinya cari yang mudah-mudah dulu. Oke? Ada yang ingin disampaikan adik-adik? Oh iya, kakak izin menyampaikan ada tugas mandirinya adik-adik. Jadi ini adik-adik di sini selain adik-adik tadi diberikan jadwal yang padat dan diberikan latihan yang banyak secara mandiri, ini dapat menguji kekuatan adik-adik, resiliensinya, dan juga dapat menguji selain daya tahan dan resilient, yaitu fokus dan juga memori adik-adik ya, dan juga pemahaman konsepnya. Apalagi adik-adik tadi sudah belajar, bahkan sudah mengerjakan soal-soal TKA-nya. Nah, kakak izin kirim linknya. Apakah mau dikirim di sini atau mau di grup aja? Di sini aja ya sebentar untuk link SMP. Kayaknya kakak harus cari ini dulu. Kayaknya pekan ini katanya
Insya Allah ya, satu kali lagi. Hmm. Soalnya, boleh ya? Sebelum ini bentar, Kakak cari linknya dulu. Kayaknya harus dicari di sini sebentar lagi. Ini ada tugas mandirinya khusus ya. Jadi adik-adik, nah ini. Nah ini kakak izin kirimkan sekaligus ya biar cepat. Karena nanti kakak kayaknya khawatir nggak keburu ini ya. Tinggal adik-adik kliknya dulu linknya. Udah diklik, udah dibuka, silakan. Yang matematika dan bahasa Indonesia silakan nanti. Sekarang matematika dulu, yang bahasa Indonesia nanti sama Kaneni ya, adik-adik. Oke, udah dibuka semuanya. Kalau udah kasih reactionnya. Nanti ditunggu feedback jawabannya mana. Kalau udah kirim oke, boleh pakai oke, sip, udah. Yang udah boleh leave ya. Makasih adik-adik. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Good luck semuanya guys ya. Bye. Sampai ketemu insya Allah di lain waktu Ika. ya. Yuk sama-sama Makasih, makasih Kak. Zikra. Makasih Atifa. Makasih Adam. Ika. Makasih Febri Lamanda. Waalaikumsalam Anas. Ika. Makasih. Adika. Makasih Adam. Oke, bye. Oke, Adam ada yang ingin... Oh, udah.